Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 470, Chaiden mendekati Lauren. Malam berikutnya di klub malam Onyx di Bangkok, Thailand. Di bawah kendali DJ atas musik dan suasana, semua pengunjung klub malam itu mabuk, menggelengkan kepala mengikuti irama musik dansa elektronik. Namun, Chaiden duduk dengan tenang dan menyeruput whisky. Dia tidak berminat berpesta karena sedang menunggu Tyler. Setelah menghubungi Tyler tadi malam, dia memintanya untuk menemuinya di sini. Tak lama kemudian, seorang wanita menawan berambut panjang datang, menepuk bahu Chaiden dengan tangannya, dan menunjuk ke arah pintu. Dia tampak berusaha mengajak Chaiden keluar untuk mengobrol. Chaiden mengira hal itu terjadi karena dia tampan dan ada gadis di klub malam yang menyukainya, jadi dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Maaf, aku sedang menunggu seseorang." Akan tetapi, wanita itu dengan keras kepala memegang tangan Chaiden dan berusaha menyeretnya pergi. Chaiden membentak dengan jengkel, "Wanita, ada apa denganmu? Sudah kubilang aku sedang menunggu seseorang. Apa kau tidak mengerti bahasa Inggris?" Chaiden terus duduk dan minum. Yang mengejutkannya, wanita itu sama sekali tidak bisa berkata apa-apa dan dia mencondongkan tubuhnya sebelum berseru keras di telinganya, "Saya Tyler Collins." Chaiden mendengus dan hampir menyemburkan anggurnya setelah mendengar kata-kata itu. Dia menatap wanita di depannya dengan ngeri. Ini Tyler Collins, sialan. Musik di klub malam itu terlalu keras dan lampunya redup. Mereka berdua keluar dari klub malam itu dan Chaiden mulai mengamati wanita di depannya. "Sialan. Tyler Collins, kau menjalani operasi ganti kelamin. Pantas saja kau menolak pulang. Kalau orang tuamu tahu tentang ini, mereka pasti marah besar." Chaiden menemukan bahwa Tyler benar-benar berubah drastis. Ia menjadi lebih kurus dan lebih putih. Tidak hanya itu, ia juga melakukan operasi plastik di wajahnya. Dari jauh, dia tampak seperti wanita seksi sejati. Chaiden berkata, "Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi padamu. Si brengsek Jordan Stele itu benar-benar melakukan tindakan yang kejam padamu. Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu." Tyler mengeluarkan sekotak rokok wanita dari tas channelnya dan menghisapnya. Ia berkata, "Jangan ungkit masa lalu lagi. Kita tidak mampu berurusan dengan Jordan Stele. Lagi pula, menurutku menjadi seorang wanita itu cukup baik." Chaiden terdiam. Tampaknya Tyler sangat puas dengan status quo. "Ngomong-ngomong, apa tujuanmu ke sini mencariku?" tanya Tyler sambil mengembuskan asap rokoknya. Chaiden bertanya, "Tahukah kamu bahwa Jordan Stele telah menjadi buta?" Berpura-pura terkejut, Tyler bertanya, "Buta? Tidak, siapa pelakunya?" Chaiden menjawab, "Jordan Stele curiga bahwa Andalah yang memberinya obat bius." Tyler langsung tampak tidak bersalah. "Ya Tuhan, aku tidak menyakitinya. Aku seorang wanita sekarang dan aku tidak punya kemampuan untuk menghadapi keturunan seperti dia." Chaiden menepuk bahu Tyler dan berkata, "Aku tahu kamu bukan pelakunya, tapi aku harap kamu yang menerima hukumannya." Tyler menepis tangan Chaiden dengan nada meremehkan. "Kenapa aku harus mengakui sesuatu yang tidak kulakukan?" Chaiden berkata, "Saya akan jujur dengan Anda. Jordan sekarang memiliki seorang istri bernama Lauren Howard dan dia adalah pewaris keluarga terkenal di DC. Dia juga sangat cantik. Setelah Jordan menjadi buta, dia memutuskan untuk menceraikan Lauren. Dia berjanji akan membiarkan saya memilikinya setelah saya membantunya menemukan pelakunya. Tyler, kalau kamu mau membantuku, aku akan mengembalikan ayahmu ke masa kejayaannya dan aku bahkan akan membantunya meraih kejayaan yang lebih besar dengan menjadikannya orang terkaya di Orlando. Dan aku akan memperlakukan anakmu seperti anakku sendiri. Aku bahkan akan memberi mereka beberapa saham Breezy Express. Bagaimana menurutmu?" Bersikap agak malu-malu, Tyler berkata, "Tapi masalahnya adalah aku tidak melakukannya. Bahkan jika aku mengakuinya, Jordan tidak akan percaya padaku." Chaiden tersenyum dan berkata, "Tenang saja, aku akan membawa pelayan yang mencampur minuman Jordan hari itu. Kalau sudah waktunya, kau tinggal bilang saja kau yang menyuruhnya melakukannya. Aku akan memohon belas kasihan atas namamu. Paling-paling, dia akan menghajarmu sampai babak belur dan tidak lebih dari itu." Tyler bingung. "Kenapa kau kenal pelayan yang mencampur minuman Jordan? Apakah kau dalangnya?" Chaiden berpikir dalam hati bahwa tidak ada salahnya memberitahu Tyler kebenarannya karena Tyler membenci Jordan seperti dirinya. "Benar sekali, aku mengirim seseorang untuk membiusnya. Si bius Jordan itu merampas kemampuan kita berdua untuk menjadi pria sejati. Meracuninya agar dia buta dianggap hukuman ringan." Tyler mendesah penuh penyesalan. Meskipun ingin membalas dendam pada Jordan, ia tahu tidak ada hal baik yang akan terjadi jika ia mengganggu Jordan lagi. Dia juga tahu bahwa sepupunya sudah mati. Keduanya sepakat untuk kembali ke DC untuk menemui Jordan bersama keesokan paginya, dan malam itu, Chaiden kembali ke Hotel Amana di Bangkok. Pikiran untuk bisa resmi mendekati Lauren setelah menyelesaikan tugas yang diberikan Jordan besok membuatnya sangat gembira.
Chaiden sekali lagi membuka kotak obrolan pesan teks dengan Lauren. Dia sengaja menjadikan foto Lauren sebagai latar belakang obrolan dan setiap kali dia melihat wajah cantiknya di foto itu, hatinya akan berdebar-debar karena kegembiraan dan kegembiraan. Dia sungguh-sungguh merasa bahwa Hailey dan Lauren setara dalam hal kecantikan tetapi Hailey belum pernah memberinya pengaruh sebesar itu sebelumnya. Alasannya adalah karena keluarga Lauren jauh lebih kaya daripada keluarga Hailey dan lebih unggul dari keluarga Huxley. Hanya dalam hal ini saja, kecantikan Lauren lebih unggul daripada Hailey. Seperti halnya kebanyakan wanita yang mencintai orang kaya, pria pun juga mencintai gadis kaya yang tidak mungkin didapatkan dan memiliki latar belakang keluarga yang unggul. Chaiden perlahan mengetik pesan teks dan mengirimkannya ke Lauren. Lauren, aku sudah menemukan pelaku yang meracuni suamimu. Dia adalah Tyler si bajingan itu. Aku sudah menangkapnya dan akan membawanya ke DC besok agar Jordan bisa menanganinya. Lauren segera membalas, hebat, terima kasih. Padahal, yang membalas pesan itu bukanlah Lauren sendiri, melainkan pembantunya, Felicia. Karena mereka berdua sudah bertukar nomor telepon, Felicia lah yang membalas dan mengobrol dengan Chaiden lewat pesan teks. Karena dia lebih muda, gaya bicaranya sangat imut dan dia akan mengirimkan beberapa emotikon dan stiker dari waktu ke waktu, menyebabkan Chaiden secara keliru percaya bahwa ini adalah tanda Lauren menjadi sangat menyukainya. Chaiden juga sangat gembira menerima balasan. Ia terus bertanya, apakah Jordan sudah tidur? Ya. Chaiden berkata, Lauren, bisakah aku mengobrol denganmu melalui pesan suara? Chaiden telah minum alkohol sehingga dia agak mabuk saat itu. Selain itu, setelah mengobrol dengannya selama lebih dari sehari, Chaiden merasa sudah waktunya untuk melangkah lebih jauh karena dia menyadari betapa antusiasnya dia dalam membalas pesannya. Misalnya, dia ingin membisikkan kata-kata manis yang cabul. Felicia yang sedang berada di kamar pembantu di rumah Lauren merasa kepalanya pusing. Ia menjawab, tenggorokanku sakit, aku tidak ingin bicara. Chaiden menjawab, tidak apa-apa, kamu bisa diam saja. Aku akan merasa puas hanya dengan mendengarmu bernapas, Lauren, kamu bagaikan dewi dari surga bagiku. Napas dan senyummu sudah cukup untuk membuat seseorang merasa sangat puas. Felicia langsung merasa bahwa kata-katanya benar-benar tidak masuk akal dan dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, Chaiden Huxley bernafsu pada seseorang yang jauh di luar kemampuannya. Beraninya dia mencoba mendekati Lauren.